Orang tua zaman dulu, anaknya 8, anaknya 9, pekerjaan suaminya tak ada gaji tiap bulan, tak ada kereta, rumah kecil, tapi alhamdulillah anaknya bisa jadi manusia terhormat. Macam mana perempuan kita sekarang? Anaknya cuma 1, ada keretanya, rumahnya bagus, gaji bulanannya cukup, tapi 1 anaknya tak mampu dia urus. Kenapa? Karena perempuan sekarang lebih sibuk di medsos daripada ngurus anaknya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya nak berkisah. Di padang mahsyar kelak, kata Nabi, dikumpulkan seluruh manusia dari Adam sampai kiamat dunia. Bayangkan berapa banyak manusia waktu itu. Dan pada saat itu kata Nabi, wajah kita berdasarkan amal. Boleh jadi lebih cakep, lebih gagah, lebih tampan, lebih cantik, boleh jadi juga lebih hancur. Dan pada saat itu hampir semua orang gelisah, sengsara perasaannya. Kenapa? Ingin mengetahui saya ini masuk surga atau masuk neraka, sementara pengadilan belum juga dimulai. Dalam keadaan gelisah itu, datanglah sekelompok manusia menghadap kepada Nabi Adam. Ya Adam, engkau adalah kakek kami semua. Tolong menghadap kepada Allah, berdoa supaya segera dibuka pengadilan. Mendengar ini Nabi Adam berkata, saya malu ketemu Allah. Kenapa? Saya pernah memakan barang haram sekali, di mana wajah saya mau tampakkan hadapan Allah. Saya malu ketemu Allah. Allahu Akbar. Nabi Adam sekali makan barang haram, malu ketemu Allah. Gimana mereka manusia yang tiada hari tanpa makan uang haram? Di mana muka mereka? Lalu Nabi Adam alaihissalam berkata, kau cobalah datang kepada Ibrahim alaihissalam, minta pertolongan kepada Ibrahim, segera berdoa. Lalu datanglah sekelompok manusia ini. Ya Ibrahim, andalah kakek atau datuk para nabi. Tolong menghadap kepada Allah, berdoa supaya segera dibuka pengadilan. Apa kata Nabi Ibrahim? Saya malu ketemu Allah. Kenapa? Saya pernah bohong di hadapan Raja Namrud. Saya malu ketemu Allah hari ini. Allahu Akbar. Ibrahim alaihissalam 1 kali berbohong, malu ketemu Allah. Gimana tuan-tuan yang tiada hari tanpa bohongi istrinya? Ini muka-muka kita, Pak. Kalau mau hidupmu bahagia, muliakan istrimu. Tidak ada kehormatan seorang lelaki yang tidak tahu menghormati istrinya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berapa istrinya Nabi Muhammad? Ibu-ibu, berapa istrinya Nabi Muhammad? Tidak mau jawab tuh meskipun dia sudah tahu. Berapa istri Nabi? 11. Dari 11 istri Nabi, tidak ada satu pun yang pernah dipanggil namanya. Beliau tidak pernah memanggil Khadijah, ta'al, tidak. Tapi beliau panggil, wahai Ummul Mukminin, ibunya orang Islam. Aisyah tidak pernah dipanggil Aisyah, ta'al, tidak. Beliau panggil, ya Humaira, yang kemerah-merahan pipinya. Begitulah cara Nabi menghormati istrinya. Maka tuan-tuan, kalau kau ingin mencintai Rasulullah, mulai esok panggil istrimu dengan panggilan kasih sayang. Rasulullah tidak pernah menghina istrinya. Dan ingat, Rasulullah tidak pernah keluar rumah kecuali bersedekah kepada istrinya. Apa sedekahnya Nabi kepada istrinya? Beliau cium jidatnya. Maka puan-puan, mulai besok, begitu suami nak keluar rumah, minta sedekah. Pak, sedekah dulu. Ah, sini kau, ku sedekahi kau. Itu sedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu memuliakan istrinya, kalau minum, beliau minum di mana? Bekas bibirnya Aisyah. Hebatnya Rasulullah kalau minum seteguk. Contoh aja nih ya, contoh. Anggaplah ini. Nabi minum seteguk, diberikannya kepada istrinya. Selesai istri Nabi minum, seteguk diambil. Kalau Aisyah minumnya di sini, maka itulah bekas bibirnya Aisyah yang dia minum. Allahu Akbar. Coba kalau tuan-tuan bekas bibirnya. Bau betul mulutmu. Allahu Akbar.
Nabi Ibrahim sekali bohong malu ketemu Allah. Gimana pejabat-pejabat kita yang bohongnya kepada rakyatnya? Nauzubillah min zalik. Lalu Ibrahim berkata, saya malu ketemu Allah, silakan kau datang kepada Nabi Nuh alaihi salam, minta berdoa. Ya Nuh, engkau Nabi dan Rasul, tolong menghadap kepada Allah, berdoa supaya segera dibuka pengadilan. Apa kata Nabi Nuh? Saya malu ketemu Allah. Saya pernah diutus la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, jangan sembah kecuali Allah. Anak saya melawan saya malu ketemu Allah hari ini. Nuh alaihi salam, satu anaknya membangkang malu ketemu Allah. Bagaimana kita tuan-puan, dua anak kita semuanya gadis, tidak ada yang pakai tudung. Bagaimana anak kita yang 4 tidak ada yang sholat subuh. Tuan-puan yang saya hormati, tuan, bu, ibu-ibu, kalau ibu meninggal siapa yang doakan ibu? Suami. Kawin lagi. Dia dengarlah istri saya ceramah saya ini. Dia bilang, Ustadz, berarti kalau saya nanti lebih dulu meninggal, kamu nak kawin lagi? Saya bilang, sini kau sayang, kau dengar baik-baik. Jangankan kau meninggal, kau masih hidup saja, saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati. Siapa yang doakan? Tuan-tuan apabila meninggal, kawanmu nak doakan. Jangankan nak doakan, ngetik doa saja malas. Coba tengok di grup WhatsApp. Ada yang meninggal? Ada yang ketik doa? Enggak, apa dia kirim? Stiker Al-Fatihah. Dia enggak baca Al-Fatihah, cuma stiker dia kirim. Siapa yang doakan kita? Anak. Maka sayang 1000 sayang, kita lebih mempedulikan perut anak kita daripada iman dan akhlaknya. Dulu anak-anak kita begitu sangat memuliakan orang tuanya. Jangankan berbicara kasar, menengok mata saja orang tuanya itu dianggap tabu, dianggap dosa dan tidak berakhlak. Mau tengok anak-anak kita sekarang? Anak-anak kita lebih sopan sama pacarnya daripada sama bapaknya. Lebih menghormati ceweknya daripada kepada ibunya. Mana bukti? Tuan-puan balik nanti rumah, tengok itu wallpaper HP-nya anaknya. Siapa foto di situ? Foto mamanya? Enggak. Siapa foto? Ceweknya. Pacarnya. Saya lagi mengajar di kampus, di universitas. Saya lagi mengawas ujian. Tiba-tiba saya melihat handphone. Ada handphone biliknya perempuan. Saya tengok, wih, cantik betul, cakep betul cowoknya. Saya lihat ceweknya tidak cantik, cowoknya cakep betul. Saya bilang enggak imbang ini. Saya tanyalah dia, ini cowokmu dek, cakep betul. Dia bilang tidak Ustaz. Siapa ini? Lee Min Ho. Saya tanya, siapa ini Lee Min Ho? Ustaz dah gaul. Saya bilang, siapa ini? Artis Korea. Dia kenal kau? Enggak Ustaz. Pernah kau dikirimi SMS, WhatsApp? Enggak Ustaz. Pernah kau ditelepon? Tidak Ustaz. Untuk apa kau pasang ini? Ganti, pasang fotonya bapakmu. Bapakmu yang biayai kamu. Bapakmu yang ongkosi kamu. Bapakmu yang antar kau pergi kuliah. Masa kalau hormat ini? Ganti, tukar itu. Foto bapakmu kau pasang situ. Dia carilah foto bapaknya. Tunggu dulu Pak Ustaz, saya baru cari. Aduh, sudah terhapus Ustaz. Anak muda, kalau macam ini modelmu, biar kau rajin sholat deh. Kalau kau tidak hormati orang tuamu, kata Nabi, jangankan masuk surga, baunya surga kau tidak akan dapat. Umar bin Khattab datang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, saya tahu tidak mungkin saya melihat wajah Allah di dunia ini. Saya paham tak mungkin saya bisa tampak wajah Allah di dunia. Tapi saya nak tahu bagaimana supaya Allah tersenyum kepadaku. Maka Nabi menjawab, buat ibu bapakmu tersenyum, Allah pasti tersenyum kepadamu.
Adik-adikku sekalian, kalau kamu mau lihat gambaran kasih sayang Allah kepada manusia, lihat ibumu ketika hamil. Kenapa Nabi ketika ditanya, ya Rasulullah, setelah Allah dan Rasulnya siapa yang saya taati? Apa jawaban Nabi? Ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu. Setelah itu siapa? Bapakmu. Ibu, bapak. Berarti 3 ibu, 1 bapak. Salah paham lagi nih. Saya tak cakap 3 istri, 3 kali ibu. Kenapa 3 kali? Kenapa tidak 4 kali? Kenapa tidak 1 kali? Karena ternyata menurut ahli hadis ada 3 kelebihan ibu yang tidak bisa dimampu dan tidak bisa dipikul oleh laki-laki. Apa itu? 1, hamil. Masih ingat waktu hamil ibu? Enak tak? Enak tak? Tak. Tapi kenapa ulang-ulang? Coba lihat ibu hamil, Masya Allah. Jalan aja setengah mati. Aduh. Duduk pun pakai standar samping. Iya. Masih ingat waktu hamil? Ada yang tidur tengkurap. Tidurnya saat gaya. Iya toh? 2. Yang kedua, ketika melahirkan. Ada ibu-ibu yang melahirkan senyum. Meskipun dia kaya, datin, senyum. Keluar kona. Setengah mati juga. Bapak-bapak paling stres, tapi sempat merokok. Paling kita laki-laki menderita ketika ngidam. Tidak tahu saya apa bahasa Melayunya ngidam. Sama kan? Paling ngidam. Ada bapak-bapak di Makassar, dia tanya, Ustadz, apa doanya supaya istri berhenti ngidam? Saya bilang, ngidam apa istrimu? Dia bilang, nanti dia bisa boleh tidur kalau dia lihat saya di atas lemari. Wah. Jadi kalau istrinya mau tidur jam 10, setengah 10 naiklah dia di atas lemari. Saya bilang, berhenti kau, itu dibodoh-bodohi kau istrimu. Iya toh? Melahirkan setengah mati. Pilihan antara hidup dan mati. Tidak sedikit perempuan meninggal melahirkan anaknya. Dan yang ketiga, saat menyusui. Masih ingat waktu menyusui, Bu? Apalagi ketika tumbuh giginya kan? Apa ibu? Kau gigit saya? Enggak, dibujuknya. Lepas nak. Kata suaminya, kenapa bu? Siang anaknya. Malam bapaknya. Maka itulah sebabnya ketika anak yang durhaka kepada orang tua, tidak bakal kau dapat masuk surga. Itulah sebabnya dijelaskan agama kita, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga berada di bawah telapak kaki ibu. Itulah sebabnya Al-Quran menginformasikan kepada kita, imma yablughanna indakal kibra ahaduhuma au kilahuma fala takullahuma Kata saja dilarang. Ada yang tanya mahasiswa saya, gimana kalau orang tua saya tidak sholat? Gimana kalau orang tua saya tidak sholat? Dia tidak puasa, akhlaknya jelek. Bukan urusanmu. Tidak ada orang tua durhaka sama anaknya. Tapi kalau dia tidak urus anaknya, apa dia durhaka? Tidak, dia durhaka kepada Allah. Tidak durhaka kepada anaknya. Maka tuan-puan, terutamanya adik-adik sekalian, kalau kalian mau sukses, birrul walidain. Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Saya masih kuliah Ustadz, saya masih sekolah, belum dapat kerja Ustadz. Macam mana beli kereta untuk ibu saya? Saya belum punya uang. Kalau kau belum mampu membelikan ibumu rumah, belum mampu membelikan kereta ibumu, caramu berbuat baik, jangan kau sakiti hatinya. Kalau kamu masih pelajar, gimana cara berbuat baiknya? Tengokkan kau punya marka. Perlihatkan kau punya nilai di kampus, ini nilai saya yang terbaik. Itulah cara berbuat baik kepada orang tua. Nah sekarang pertanyaan, kenapa anak kita begitu? Apakah sepenuhnya salah anak? Tidak.
boleh dikata 9% salahnya orang tua. Orang tua zaman dulu, anaknya 8, anaknya 9, pekerjaan suaminya tak ada gaji tiap bulan, tak ada kereta, rumah kecil, tapi alhamdulillah anaknya bisa jadi manusia terhormat. Macam mana perempuan kita sekarang? Anaknya cuma 1, ada keretanya, rumahnya bagus, gaji bulanannya cukup, tapi 1 anaknya tak mampu dia urus. Kenapa? Karena perempuan sekarang lebih sibuk di medsos daripada ngurus anaknya. Percayalah, ketika kita wafat, tidak ada lagi yang bisa doakan kita. Tak ada lagi yang mampu kita lakukan. Ketika sudah dalam kubur, tak mampu lagi kita puasa, tak mampu lagi kita sholat, tak mampu lagi kita berdoa. Tapi kata Nabi, ada 3 yang boleh menolongmu ketika sudah masuk di kubur. 1 diantaranya, anak yang soleh dan soleha. Saya nak tanya, tuan-puan, boleh tidak anak kita jadi polis, dia tidak pernah sekolah polis? Boleh tak? Tak. Boleh tak anak kita jadi ahli parlemen, dia tidak pernah undi rakyat? Tak. Boleh tidak anak kita jadi dokter, tak pernah kuliah kedokteran? Tak. Tapi boleh tidak anak kita soleh dan soleh meskipun dia tidak dokter? Boleh? Boleh tidak anak kita soleh dan soleha meskipun dia tidak polis dan tidak tentara? Boleh. Boleh tidak anak kita soleh dan soleha meskipun orang tuanya bukan datuk? Boleh. Maknanya lebih gampang anakmu jadi soleh dan soleha daripada jadi dokter. Orang tua zaman sekarang, dia bangga kalau anaknya pintar bahasa Inggris. Wah, boleh tahan anaknya itu, Ustaz. Kenapa? Masih kecil dia pintar bahasa Inggris? Tidak istimewa. Kenapa? Banyak yang pintar bahasa Inggris. Tidak percaya? Ke Inggris. Anak-anak sana masih kecil lagi pandai bahasa Inggris. Iya toh? Emang kalau anakmu jago bahasa Inggris, begitu kau meninggal, dia berdoa pakai bahasa Inggris? Oh my God. Nah, dia tetap pakai bahasa Melayu. Maka yang hebat, anakmu jadi soleh dan soleha. Itu luar biasa. Ustadz, macam mana kalau saya sudah tidak punya anak? Anak saya susah sekali saya nasihati. Saya mau anak saya jadi penghafal Quran. Tak payah ibu jadi hafal Quran. Susah sudah anak kita suruh hafal Quran. Jadi bagaimana solusinya? Bagaimana jalan keluarnya? Kamu biayai anak hafal Quran. Ustadz, saya mau jadi anak saya jadi ulama. Tapi anak saya sudah jadi polisi. Anak saya jadi tentara. Anak saya jadi dokter. Saya mau anak saya ada 1 ulama. Bagaimana caranya? Urus ulama. 1 orang bulan-bulan kau kasih uang. Insya Allah pahala ulama itu sama anak kandungmu sendiri. Tuan-puan yang saya hormati. Kita lanjut kisah. Lalu Nabi Nuh berkata, cobalah kau datang kepada Nabi Isa alaihissalam. Minta berdoa supaya segera dibuka pengadilan. Ya Isa, engkau adalah Nabi dan Rasul, pengajar cinta kasih. Tolong menghadap kepada Allah supaya segera dibuka pengadilan. Apa kata Nabi Isa alaihissalam? Saya malu menghadap kepada Allah hari ini. Kenapa? Saya pernah diutus la ilaha illallah. Jangan sembah kecuali Allah. Isa adalah Nabi. Tapi umatku dia sembah saya jadi Tuhan. Saya malu ketemu Allah. Lalu Isa alaihissalam berkata, tolong kau datang kepada Muhammad, kekasih Allah, penghulu para nabi. Mudah-mudahan beliau yang mau berdoa. Datanglah sekelompok manusia ini. Ya Muhammad, engkau adalah kekasih Allah yang tidaklah diciptakan dunia dan isinya kecuali dipersembahkan kepadamu ya Muhammad. Tolong menghadap kepada Allah, berdoa supaya segera dibuka pengadilan. Mendengar ini, Nabi tersenyum. Senior-seniornya tadi malu ketemu Allah. Lalu mendengar ini, Nabi tersenyum dan berkata, tenang, hari ini berlaku syafaatku. Di dunia ada syafaat saya, di akhirat pun ada. Di dunia ada mukjizat saya, Al-Quran, awan melindungiku dari sentuhan matahari secara langsung. Hari ini juga berlaku saya punya syafaat. Satu di antaranya syafaat saya, Allah mendengar doaku hari ini. Tidak ada yang diterima doanya hari ini. Tidak ada yang didengar doanya hari ini, termasuk para malaikat dan nabi, kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah Nabi
sujud di hadapan Allah lalu berdoa, "Ya Allah, kami sadar banyak dosa dan kesalahan. Kami sadar banyak maksiat yang kami lakukan. Tapi kami juga sadar Engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Atas nama pengampun dan penyayang-Mu, saya mohon kepadamu ya Allah, bukalah pengadilan ini." Kedengaranlah suara dari aras Allah. "Ya Muhammad, kau bangkit dari sujudmu. Aku kedengar dan aku kabulkan doamu. Malaikat, silakan mulai pengadilan." Dimulailah, dipanggil kita satu demi satu. Dan pada saat Nabi menceritakan kejadian ini, ada sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, luar biasa syafaatmu waktu itu. Apakah semua kami ini umatmu mendapat syafaatmu? Apakah semua ini kami umat Islam otomatis mendapat syafaatmu?" Syafaat itu kira-kira tanda tangan. Kalau tun yang tanda tangan, ada urusan di Melaka, aman. Ada masalah. Tanda tangan tun, aman. Rekomendasi, kata Bilece, kata orang Indonesia, rekomendasi. Kalau ada rekomendasi, aman urusan. Maka Nabi pun punya syafaat. Nabi, sahabat bertanya, "Apa syarat mendapat syafaatmu?" Kata Nabi, 2 syaratnya. 1, aqimis shalah, dirikan sholat. Yang kedua, banyaklah kau sebut namaku. Mari tengok satu-satu. 2 syarat ini. 1, sholat. Tuan puan yang saya muliakan, sholat ini penting. Kalau sholat kita selesaikan dengan baik, kecil ini urusan dunia. Saya kasih contoh sederhana. Saya sahabat baik dengan Tun. Saya datang ke Melaka. "Assalamualaikum, yang mulia Tun. Saya ada di Melaka, tapi saya tak ada kereta. Saya nak pusing-pusing bandar, tengok ini Melaka, tapi saya tak ada kereta." Tun telepon, "Oh, saya lagi di Kuala Lumpur Ustaz. Tapi jangan cemas, don't worry, be happy." Tenang. Tun telepon ajudan yang mendampingi beliau. "Ajudan, siap Tun. Itu ada Ustadz Das'ad. Dia perlu kereta. Kirim kereta yang paling baik. Kemudian jangan lupa bagi duit beli oleh-oleh." 30 menit kemudian datang ajudan beliau, pengawal beliau. "Ustadz, ini ada kereta dari Tun. Sila guna sampai Ustadz balik. Ini ada duit pembeli hadiah." Selesai urusan saya soal kereta. Kenapa? Saya akrab dan kenal dengan yang punya kereta. Sebaliknya, datang dari Indonesia, tidak pernah ketemu, tidak tahu, tidak pernah jumpa, tidak pernah dengar nama. Yang datang dari Indonesia telepon Tun. "Tun, saya ada di Kuala Lumpur. Boleh pinjam kereta?" Siapa dia telepon Tun? Pengawal? Bukan. Siapa ditelepon? Ketua polis. Tangkap itu. Tukang tipu itu pasti. Saya tak kenal dia mau pinjam kereta. Pasti orang jahat. Tangkap. Begitu juga di dunia. Tak pernah sholat. Sholat pun hari Jumat saja. Paling terlambat datang, paling cepat tidur. Paling terlambat datang, paling cepat balik. Orang khotbah dia tidur. Begitu dia ada masalah, soalan dalam hidup ini. "Ya Allah, capek sudah saya hadapi dunia ini. Capek sudah saya menghadapi kehidupan ini. Ya Allah, tolong saya." Kata Allah, "Malaikat, karena dia susah capek hidup di dunia, cabut nyawanya." Maka saudaraku, tuan puan, tak ada susahnya bagi Allah bagi kalian kesehatan. Tak ada susahnya bagi Allah buat kalian kaya. Allah cuma minta ista'inu bis-sabri was-shalah. Sabar, perbaiki solatmu. Saya yang selesaikan semua masalahmu. Itu janji Allah, bukan janji politik. Saudaraku, mudah bagi Allah. Apa susahnya Allah? Siapa yang punya dunia? Siapa punya dunia? Allah. Berarti kalau yang punya dunia kau jauhi, mustahil kau jaya di dunia. Tak masuk akal. Coba tengok.
Tun punya pengawal. Begitu beliau katakan, ajudan, pengawal. Itu pengawal, biar dia lagi tidur, makan kacang, langsung dia lompat. Siap Tun, perintah. Dia telan dengan kulit-kulitnya. Siap. Begitu takutnya sama manusia. Ada kira-kira pengawal ajudan dipanggil, ajudan, tunggu dulu Tun, saya lagi sibuk. Wah, mana mampu kau katakan. Itu padahal ini Tun ada pensiunnya. Bukan punya dunia. Lalu kenapa ketika Allah yang memanggilmu, hayya 'alas shalah, apa jawaban kita? Tunggu, lagi meeting. Allah, Tuhannya disuruh menunggu. Dia suruh tunggu dari subuh sampai Isya tak datang-datang. Hayya 'alal falah. Tuan-tuan tahu apa makna hayya 'alal falah? Sini kamu, sini. Saya bagi kamu apa yang kamu mau. Saya kasih kau kehebatan dunia. Itu makna hayya 'alal falah. Sini, saya kasih kau kemenangan. Maka jangan heran kalau solatmu tidak beres. 30 tahun kau jadi pegawai kaki tangan kerajaan. Kamu tidak bisa lepas dari kredit di bank. Kenapa? Karena yang punya dunia kau permainkan. Solat. Saya sudah solat Ustaz. Kenapa hidupku susah? Betul kau solat tapi tidak ikhlas. Hayya 'alas shalah. Asar lagi. Baru rasanya kita solat duhur. Tidak ikhlas. Saya solat Ustaz. Betul kau solat tapi main-main. Allah. Wah kena berdoanya. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal. Ada yang sholat tidak semangat betul. Kayak ditiup angin. Ada yang lebih Allah. Kau ketawa karena kau bayangkan dirimu lah. Malah ada di Indonesia, di Makassar ada yang tanya saya, Ustaz, bolehkah sholat tidak pakai BH? Boleh. Tapi itu menunjukkan kamu tidak serius ketemu Allah. Ada bapak-bapak tanya saya, Ustaz, bolehkah tidak pakai selawar dalam? Boleh, tapi itu menunjukkan kamu tidak serius ketemu Allah. Bayangkan itu kalau kau tidak pakai selawar dalam, lalu kau ruku, tak lempar-lempar itu. Jangan ketawa, ini urusan laki-laki. Maknanya, gimana mau hidupmu baik kalau kau tidak ikhlas sholat? Saya sholat Ustaz, betul kau sholat, tapi wudhumu salah-salah. Sambil wudhu nyanyi. Maka saudaraku, tuan-puan yang saya cinta karena Allah, perbaiki sholatmu. Anda masih dinyatakan Islam meskipun tidak puasa. Anda masih dikatakan Islam meskipun tidak bayar zakat, tidak haji. Tapi begitu tidak sholat, dengar kata Nabi. Batas antara kekafiran dan keislamanmu adalah sholat. Ketika kau tidak sholat, kau kafir di hadapan Allah. Bahkan Imam Syafi'i menghukuminya, orang yang tidak pernah kau tengok sholat, jangan kau sholati jenazahnya ketika dia meninggal. Bu, orang kalau sholat puncak penghambaan kepada Allah. Maknanya apa? Puasa boleh menyanyi, boleh. Sambil nunggu buka puasa nyanyi, labbaik Allahumma labbaik, boleh. Sambil tawaf, sa'i, boleh menyanyi, labbaik Allahumma labbaik, boleh. Tapi sholat, tidak boleh ada kegiatan lain. Kenapa? Di situ puncak menghamba kepada Allah. Tidak boleh sholat, Allahu Akbar. Darah muda, darahnya para remaja. Tidak boleh. Sami Allahu liman hamid. Cikampek, Tasikmalaya. Tidak boleh, batal sholatmu. Allahu Akbar. Tiba-tiba ada pembeli, Tuan berapa harga gas? 70. Anda boleh. Kenapa? Di situ puncak menghamba kepada Allah.
Jadi kalau ada orang tidak sholat, dia sesungguhnya dia sombong dan tidak mengaku hamba. Saya kasih ilustrasi contoh sederhana. Ini kepala paling mulia dalam tubuh kita. Bercanda sama kawan, dorong perut, masih senyum. Pukul pantat, maki senyum. Tapi jangan kau coba dorong kepalanya. Kurang ajar ini. Apa anggota tubuh paling hina? Kaki. Meskipun Tuhan kasih saya duit, pakai kaki saya pasti tersinggung. Pada saat ini duit 1.000 ringgit. Saya bilang, biar saya miskin, jangan kau hina saya. Kaki anggota tubuh paling hina. Tapi ketemu dengan Allah, kepalamu yang paling mulia, kau rendahkan seperti kakimu yang paling hina. Karena kau berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat. Apa alasanmu tidak mau sholat? Coba bilang. Apa alasan tidak mau sholat? Ustadz, saya sakit Ustadz. Silahkan kau sakit. Sholat. Saya lagi sakit gigi. Sholat sakit gigi. Allah tahu kau lagi sakit. Ustadz, saya tidak bisa berdiri. Duduk. Sholat duduk. Di atas kereta, di atas pesawat. Sholat. Bagaimana caranya? Nah, kalau ruku, kepala saja goyang. Allahu Akbar. Sami Allah liman. Sujud bukan cuma kepala goyang, badan ikut ditundukkan. Allahu Akbar. Ustadz, tidak bisa duduk Ustadz. Ada bisul di pantat saya. Aku baringlah. Baring, anggap lagi baring. Nah, tangan masih bergerak, kepala sudah tidak bisa digerakkan. Allahu Akbar. Itu pun tidak bisa baring Ustadz. Sholat pakai isyarat. Mana namanya sholat pakai isyarat? Tinggal lagi matamu kau gerak-gerakkan. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Itu sholat pakai isyarat. Masih juga tidak bisa Ustaz. Sholat dalam hati. Mana yang disebut sholat dalam hati? Semua bacaan-bacaan sholat silakan kau baca dalam hati. Tidak lagi bergerak matamu. Tidak lagi bergerak bibirmu. Tidak bisa juga sholat dalam hati Ustaz. Gampang. Ambil kain putih. Bungkus. Bawa kubur. Saya tidak bisa kena air Ustaz. Tayamum. Di tengah hutan Ustaz, kita mau wudhu, tidak ada air, sudah kencing. Kalau di tengah hutan tidak dapat air, agama fikih mengajarkan ambil daun 3 lembar. Gimana cara pakainya Ustaz? 3 lembar. Daun pertama, begini caranya, jangan kasih tahu perempuan. Jangan lihat ibu-ibu. Bagaimana cara Ustaz? Ambil daun pertama, gosok ke bawah. Gini. Ambil daun kedua, gosok ke atas. Ambil daun ketiga, gosok ke bawah. Jangan begini. Kenapa? Tambah kotor kalau begini. Ya, dengan catatan sebelum pakai periksa dulu. Siapa tahu ada cembulu-bulu di situ yang gatal. Sila. Tapi jangan kencing berdiri. Kalau memungkinkan duduk, duduk. Kalau tidak memungkinkan berdiri, bukanlah sebuah pengkhianatan kepada Allah. Kalau memungkinkan berduduk, ya silahkan duduk, lebih baik. Sudah. Ustadz, saya tidak tahu kiblat Ustadz. Datang sholat jamaah di masjid. Kalau imam sudah baca, makmum sudah diwakili. Cuma kalau berjamaah ada aturannya. Satu, kalau jadi makmum, janganlah kau merasa paling soleh dalam masjid itu. Mulai takbir dia ganggunya kita. Allah. Baca Al-Fatihah kayak dia mau gigit telinga kita. Alhamdulillah malik. Iya. Ada juga yang begitu Pak. Hah? Kalau kamu mau kasih pindah telapak kakimu di bawah jari-jarimu, beritahu dulu orang sampingmu. Boleh enggak jari-jari saya menyentuh? Kenapa? Karena ada orang merasa terganggu kalau disentuh telapak kaki jari-jarinya. Saya pernah itu rasakan. Saya kasih pindah, dikasih pindah lagi. Saya kasih pindah, dikasih pindah lagi. Akhirnya tidak bisa lagi goyang kakiku. Terpaksa aku tahan kakinya. Selesai sholat saya ditanya, Ustadz kenapa dikasih? Kau ganggu saya. Kenapa kau kasih goyang-goyang kakimu? Ustadz supaya saf rapat. Kalau safmu mau rapat dek, bukan kakimu yang kau kasih rapat. Tapi apa? Pundakmu. Bisa jadi kakimu rapat tapi safmu longgar. Ya. Apalagi kalaupun jadi imam, ada itu anjuran Nabi. Satu,
Jangan kau baca yang panjang-panjang. Ini yang panjang dia baca. Menderita orang tua. Atau di belakang premati lagi. Belum selesai Pak Imam naik lagi kepalanya. Yang kedua kata Nabi, baca yang umumnya orang hafal. Tujuannya apa? Supaya orang khusyuk. Coba kalau imam baca wadduha, kita ikut. Kenapa? Kita hafal. Ini yang dibaca apa? Al-Anfal. Ayat 2 sampai 50. Dia khusyuk dengan bacaannya, kita khusyuk dengan hayalan. Kita mau ikut, tidak dihafal. Kita mau ruku, belum selesai. Terpaksa kita baca semua di dinding. Keadaan keuangan, lu dibaca tuh. Belum selesai juga, kita baca lagi di situ. Persekutuan Melayu. Bajunya lagi orang dibaca. Caleg DPR. Siapa salah? Imam. Baca yang umumnya orang hafal. Supaya apa? Yang kedua, supaya kalau kau salah, ada yang luruskan ketika bacaanmu salah. Ini wallahu alam benar atau tidak. Cerita aja ku dengar di kampung. Ada anak santri, hafal Quran, pulang Ramadan disuruh imam. Dia bacalah yang hanya dia yang hafal. Dia baca itu yang hanya dia yang hafal. Begitu jadi imam tiba-tiba ada cicak. Jatuh pas kena telinganya. Kaget. Begitu kaget, stres, hilang hafalannya. Apa sambungannya ini? Dia lupa betul apa sambungannya ini. Hening, suasana seni masjid diam semua. Hening. Tiba-tiba Pak Imam katakan, tolong bantu di belakang. Dia bilang anak muda di belakang, saya juga tidak tahu. Ada lihat teriak, dia bilang, kalau begitu ya sudah, Allahu Akbar. Siapa salah? Imam. Maka sunnah imam ringkas. Ada memang imam itu. Pulang sholat, anak muda sholat subuh. Ampun saya Ustaz. Kenapa? Terlalu panjang Ustaz. Surah Yasin dibagi dua Pak Ustaz. Kau siksa jamaah. Nah, kalau imam juga umumkan. Misal, kalau di Indonesia saya tidak tahu lah di Malaysia. Itu kalau umumnya di Indonesia, hari Jumat subuh ada sujud tilawah. Anak muda baru tobat. Pulang, saya ketemu. Enak sholat toh? Apa? Aliran sesat Ustaz. Kenapa aliran sesat? Sholat subuh 3 rakaat. Saya bilang, ini pasti dia salah paham. Maka jelaskan. Tidak semua paham. Maka imam ringkaskan bacaanmu. Kemudian baca yang umumnya orang hafal. Bagaimana perempuan? Dulu memang perempuan tidak dianjurkan ke masjid. Kenapa? Karena tidak aman, diculik dan diperkosa. Malaysia aman, Melaka aman, silakan datang ke masjid. Apalagi kalau usianya sudah 70 tahun. Siapa nak ambil 70 tahun Pak? Sholat jamaah. Nah, satu, mau mendapat syafaat dari Rasulullah, sholat. Alhamdulillah saya lihat semua kita ini rajin sholat. Sudah sholat jamaah, jangan puas di situ. Tambah dengan sholat-sholat sunnah. Saya menganjurkan puan-puan perbanyak sholat duha. Suami pergi cari nafkah. Apakah dia kaki tangan kerajaan? Apakah dia usahawan muda? Apakah dia polis? Apakah dia tentara? Istri yang baik. Suaminya pergi, dia sholat duha di belakang. 2 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai 8. Saya tidak tahu niatnya Ustaz. Niat ibu tidak harus dilafazkan. Niat tidak harus dilafazkan. Dalam hati pun boleh. Ibu lagi duduk, berdiri, ada dalam hati. Saya mau sholat duha. Itulah niat. Kalaupun mau ucapkan, bagus. Sholli sunnatal duha, rakataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Saya tidak hafal, pakai bahasa Melayu. Saya niat sholat sunnah duha 2 rakaat sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala Allahu Akbar. Itu pun susah kau hafal. Berdiri tegak lalu kau cakap ini saja. Tuhan sholat duha Allahu Akbar. Ini ada ahli fikih kita di sini. Tanya beliau, boleh. 2 rakaat berikutnya ulang lagi. Tuhan masih sama yang tadi Allahu. Boleh, tapi jangan begitu terus. Boleh. Daripada kau tidak hafal, nanti mau hafal baru sholat. Kau tidak akan sholat ketika kau tidak hafal. Ada anak-anak masjid, masuk di masjid. Dia masuk, Allah. Dia ulang lagi. Allah.
Dia langsung duduk. Saya tanya, Dek, kenapa tidak jadi sholat? Saya lupa sholatnya, Ustaz. Tidak mesti diucapkan. Selesai 2 rakaat, doa. Ya Allah, Engkau yang maha kaya. Engkau yang mengatur rezeki suamiku. Jika rezekinya masih di atas langit, turunkan. Jika masih dalam tanah, munculkan. Jika masih jauh, dekatkan. Jika masih sedikit, cukupkan. Dan yang paling penting, berkahkan. Sudah itu, kau WhatsApp suamimu. Bang, jangan menghalalkan segala cara. Jangan putus asa dalam cari nafkah. Saya barusan doakan kau dalam sholat duhaku. Salam sayang selalu dari istrimu di rumah. Senang. Pernah kau WhatsApp begitu suamimu? Paling sunggah, jangan lupa singgah beli beras. WhatsApp doakan. Alangkah bahagianya seorang suami pergi cari nafkah, sholat duha di belakang istrinya. Tapi yang banyak aku tengok, pergi suaminya, dia tinggal di rumahnya. Sudah tinggal, pergi suaminya, dia pergi bertetangga, berjiran, gosip. Gosip. Penyakitnya perempuan suka gosip. Nih, di sini. Dia enggak gosip, tapi mukanya itu. Tadi aja saya lewat di sini, ada yang sedengar gosip saya. Itu juga bajunya yang di YouTube. Ayuhibbu ahadukum, sukakah kamu memakan bangkai sesamamu manusia? Berhenti gosip. Ya. Bu. Tahu enggak perempuan paling gampang masuk surga? Kata Nabi, perempuan paling gampang masuk surga. Dia sholat, dia puasa Ramadan, dia jaga harga dirinya, dia patuhi semua perintah suaminya. Tadahulul jannati bisalam. Masuk ke surga dengan apa, pintu mana yang kamu suka. Masuk dengan selamat. Tapi setan tahu. Lalu kata Nabi, yang menghancurkan pahala perempuan, dia suka senang cerita kejelekan orang. Maka kalau perempuan sudah mampu menjaga lisannya, lebih gampang masuk surga. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, perbaiki sholat, syarat pertama. Yang kedua, kalau mau mendapat syafaat dari Rasulullah, perbanyak berselawat. Ketika hari kebangkitan kelak, dibangkitkan manusia pertama yang dibangkitkan, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naik badan beliau, naik. Begitu beliau bangun seperti orang bangun dari tidurnya, dia gosok mata Nabi. Lalu dia nampak Jibril. Ya Jibril, hari apa ini? Kata Nabi, kata Jibril, ya Muhammad, ini hari kebangkitan yang pernah Allah janjikan kepada kamu. Lalu siapa yang dicari Nabi? Apakah beliau katakan, Aina Khadijah? Mana Khadijah? Mana anakku? Mana cucuku? Tidak. Mana bapakku yang tidak pernah aku lihat? Tidak. Tidak satu pun yang dicari oleh Nabi, oleh keluarganya. Tapi apa kata Nabi? Ya Jibril, kalau ini hari kebangkitan, Aina ummati? Mana umatku? Mana umatku? Begitu cintanya Nabi kepada kita. Nah sekarang, cinta kita kepada Rasul. Bagaimana cinta kita kepada Rasul? Satu, banyak bersalawat. Ibu-ibu, kalau suamimu mulai nakal, tak payah kau marah-marah. Tak payah kau periksa HP-nya. Kau periksa HP-nya 1, ternyata masih ada di kereta 2. Kenapa kau tahu Ustadz? Karena saya juga begitu. Itu apa? Mana boleh kamu jaga suamimu 24 jam? Tidak mungkin. Maka caranya, mohon kepada Allah menjaga suamimu. Gimana caranya? Banyak bersalawat. Mana caranya Ustadz? Bayangkan wajah suamimu, kau salawati supaya Allah pelihara dia. Lagi tidur, salawati dia. Allahumma sholli. Jangan ketawa, saya serius ini. Begitu juga adik-adik sekalian yang punya perempuan, kamu nak lamar dia tapi kamu cemas dia tolak kamu, salawati dia. Allahumma sholli ala sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina. Salawati perempuan itu. Yang penting jangan kau salawati istrinya orang. Salawat. Ada kau hajat besar, mau beli kereta, belum cukup lagi, salawati, pegang itu kereta. Biar Allah yang cukupkan rezekimu. Apa hubungannya Ustaz? Saya kasih contoh sederhana. Saya berkawan dengan Pak Imam, Pak Tuan saya. Saya sahabat. Ada anak saya nakal betul. Selalu dia ganti beliau, dia ganggu beliau. Nak lewat keretanya dia ganggu. Malam-malam tidur dia lempar rumahnya.
Ketika saya wafat, datanglah anak saya minta tolong sama beliau. Pak Imam, Pak Ustadz tolong bantu saya. Pak Ustadz katakan, nah dalam hati ini anak nakal betul. Akhirnya tidak dibantu. Datang istri beliau. Jangan kau lihat itu anak. Memang itu anak nakal. Tapi dengar, ingat siapa bapaknya. Bapaknya itu Das Atlatif. Kawan kamu kan rapat sama kamu. Iya, akhirnya dibantu. Bukan karena lihat anaknya. Tapi mengingat jasa-jasa orang tuanya. Kalau Allah lihat dosa kita, rasa-rasanya susah mengabulkan doa kita. Tapi karena kita cinta kepada orang dicintai Allah, maka Allah kabulkan doa. Ustadz, kenapa doaku tidak dijabah Allah? Salah satu sebabnya kata Nabi, karena kau tidak awali dan akhiri dengan salawat. Maka ketika Allah perintah solat, Allah tidak solat. Allah perintah puasa, Allah tidak puasa. Allah perintah haji, Allah tidak haji. Tapi ketika Allah perintah salawat, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bersalawat. Yang ketiga, tadi qori kita membacakan surah Al-Fat ayat 29. Muhammad Rasulullah, bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dengan mereka, umatnya Muhammad, asidda'u alal kufar, tertegas kepada orang kafir. Nah sekarang saudara kita yang kedua, setelah tegas kepada orang kafir, maka kata Allah dalam surat tadi, yang kedua ciri-ciri umatnya Muhammad itu ruhama'u bainahum, kasih sayang kepada sesama mereka. Maka Nabi mengilustrasikan orang Islam itu seperti badan ini. Apabila satu sakit, yang lain ikut merasakannya. Tangan kanan coba lihat, badan kita, tangan kanan gatal tanpa disuruh kiri yang garuk. Tangan kiri gatal tanpa diundang kanan yang garuk. Gatal dua-duanya kerjasama. Begitulah kita mestinya orang Islam. Saudara kita di Palestina lagi teraniaya. Maka bagaimana tindakan kita? Kata Nabi, kalau kau melihat kebatilan ada 3 caranya. Pertama, cegah dengan tanganmu. Siapa tangan ini? Mereka yang punya kuasa. Tangan adalah simbol kekuasaan. Perdana Menteri, Raja, Presiden. Itu dia harus ngomong. Maka saya senang sekali ketika melihat Perdana Menteri Malaysia pidato di depan parlemen. Menyokong dan melawan, menyokong Palestina, melawan Israel. Begitu juga Presiden kami di Indonesia sebagai sesama Muslim. Tapi kita tidak punya tangan, tidak punya kuasa. Maka kata Nabi, cegahlah pabilizani dengan lisanmu. Lisan ini bukan cuma dengan mulut, tapi kalian lisan itu adalah media sosial. Adik-adik sekalian yang hebat bermedia sosial, punya Instagram, punya Facebook, punya TikTok, sampaikan berita itu kemana-mana. Untuk mengetahui bagaimana tindakan Sionis Israel, Yahudi terhadap saudara kita orang Islam. Yang ketiga, kita tidak punya kuasa, kita tidak tahu bermedsos. Tapi kata Nabi, dalam hatimu saja. Tapi ketahuilah, mencegah dalam hati adalah selemah-lemah iman. Yang keempat bagi kami di Indonesia, ada cara yang paling efektif. Apa itu? Boikot produk-produk Yahudi. Bapak-bapak ini, tuan-tuan, mau hebat melawan Yahudi, tak payah pergi Palestina. Nanti kau kena peluru, ada anak istrimu yang harus kau didik. Gimana caranya? Berhenti kau merokok. Asli melawan Yahudi, berhenti rokok. Karena rokok semua umumnya perusahaan orang Yahudi. Maka bapak-bapak kalau mau berhenti Yahudi, berhenti merokok. Kalau ada yang katakan rokok itu bagus, mohon maaf, boleh kita berbeda pendapat. Kalau ada tuan-tuan mengatakan rokok bagus, kau belikan rokok anakmu 1 bungkus esok pagi, kau rokok sama anakmu. Nah, kau 5 batang, saya 5 batang. Mau? Enggak. Itu menunjukkan bahwa bapak yakin rokok itu jelek. Kita lawan mau Yahudi, Israel, tapi rokok kita makan. Mohon maaf, kalau ada yang marah, tidak apa-apa, sebentar juga saya balik. Tuan-puan yang saya hormati, pada akhirnya acara seperti ini
salah satu wujud kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita bagi tajuk acara kita malam ini yaitu Hang Tua bersolawat. Siapa yang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan angkat derajatnya. Maka biasakan bersalawat, ya. Lagi duduk-duduk tidak ada kegiatan, salawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Saya kalau di Indonesia salawat macam ini semua jamaah ikut. Sini dilihat-lihati saya. Dia kira saya nyanyikan, ya. Mari Ibu Bapak Saudara-saudara sekalian, kita akhiri dausia kita ini dengan satu, tunaikan sholat dengan sebaik-baiknya, lalu lengkapi dengan memperbanyak selawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih tak terhingga atas jemputan acara ini. Mudah-mudahan langkah-langkah kaki kita menjadi amal dan bukti kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.